Halo semuanya, tahun 2026 baru memasuki bulan Maret, tetapi dunia sudah dipenuhi huru-hara dan ketegangan yang mencekam. Peristiwa yang paling mengguncang datang dari Timur Tengah. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menghantam target penting di Iran dan menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, sosok yang memegang kendali tertinggi Iran sejak 1989. Kabar itu menyebar dalam hitungan menit, dan dunia langsung berubah. Timur Tengah mendidih, pasar energi global bergejolak, pangkalan militer di berbagai kawasan siaga penuh, dan jaringan sekutu Iran bergerak tanpa arah yang jelas. Di berbagai belahan dunia, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ini awal konflik yang lebih besar? Media dipenuhi spekulasi, pasar global terguncang, dan banyak orang mulai khawatir dan kemungkinan perang yang lebih luas. Namun, untuk memahami situasi hari ini, kita perlu melihat ke belakang karena beberapa tahun terakhir, dunia memang seperti tidak pernah benar-benar tenang. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apa yang sedang terjadi, tetapi apakah kita masih memiliki untuk tetap tidak peduli? Untuk kalian yang merasa dunia masih baik-baik saja, mungkin sudah saatnya membuka mata kalian. Bencana alam menjadi fenomena yang paling ditakuti oleh masyarakat dunia. Kedatangannya sering terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, mengancam kehidupan jutaan manusia. Salah satu tragedi paling besar dalam sejarah modern terjadi pada 26 Desember 2004. Gempa berkekuatan 9,3 magnitudo di zona megatrust Samudra Hindia memicu tsunami setinggi hingga 30 meter yang menghantam pesisir Aceh. Lebih dari 220.000 jiwa meninggal dunia dengan dampak paling parah terjadi di Indonesia. Gelombang tsunami juga menyapu Sri Lanka, India, Thailand, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Bangladesh hingga mencapai pesisir Afrika. Tragedi ini dikenal sebagai Tsunami Samudra Hindia 2004. Beberapa tahun kemudian, dunia kembali diguncang bencana besar. Pada 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7 magnitudo mengguncang Haiti dekat ibu kota. Lebih dari 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Dan pada 16 April 2016, gempa 7,8 magnitudo mengguncang Ekuador dan menghancurkan banyak kota pesisir. Lebih dari 413 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Di Indonesia sendiri juga mengalami berbagai bencana besar. Pada 7 Desember 2016, gempa berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang Pidijaya, Aceh. Sebanyak 96 orang meninggal dunia dan lebih dari 100.000 warga mengungsi. 2 tahun kemudian, 20 September 2018, gempa 7,4 magnitudo mengguncang Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Hanya 5 menit setelah gempa, tsunami setinggi hingga 6 meter menghantam pesisir. Bencana beruntun ini menyebabkan lebih dari 4.300 orang meninggal dunia dan hilang. Mundur sedikit ke 5 Agustus 2018. Gempa dahsyat berkekuatan 7 magnitudo mengguncang wilayah Lombok. Bencana ini menyebabkan sekitar 555 hingga 564 orang meninggal dunia dan memaksa lebih dari 390.000 jiwa mengungsi dari rumah mereka. Ribuan rumah, masjid, dan fasilitas umum rusak parah akibat guncangan kuat yang juga terasa hingga Bali dan sebagian wilayah Jawa Timur. Indonesia juga pernah mengalami tsunami tanpa gempa. Pada akhir 2018, gelombang bencana menerjang pesisir Selat Sunda akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tsunami ini menewaskan 437 orang dan berdampak pada puluhan ribu warga di Banten dan Lampung. Bencana kembali terjadi pada November 2022 ketika gempa 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur, Jawa Barat, menewaskan sekitar 321 orang dan melukai ribuan lainnya.
Kebakaran yang mengejutkan dunia terjadi di Los Angeles pada 8 Januari 2025. Api membakar lebih dari 20.234 hektar, merusak dan menghancurkan lebih dari 16.000 bangunan, serta memaksa sekitar 200.000 orang untuk mengungsi. Lebih dari 30 orang meninggal dunia, sementara kerugian diperkirakan mencapai 250 miliar dolar. Menjadikan salah satu kebakaran termahal dalam sejarah. Bahkan sejumlah kawasan elit Los Angeles pun ikut terbakar. Peristiwa ini sangat viral di media sosial setelah sebagian aktivis Palestina mengaitkan dengan hukum karma atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik Palestina. Memasuki akhir 2025, bencana kembali melanda Indonesia. Banjir besar dan tanah longsor menerjang wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akibat hujan ekstrim berkepanjangan. Air merendam permukiman hingga 2-3 meter, menghancurkan infrastruktur dan memutus akses transportasi. Bencana ini dilaporkan menyebabkan lebih dari 1.000 korban jiwa serta kerugian material yang diperkirakan mencapai lebih dari 2 triliun. Di tahun yang sama, bencana banjir besar tidak hanya melanda Indonesia. Asia Tenggara seolah menghadapi satu musim bencana yang datang hampir bersamaan. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga mengalami banjir dengan skala yang sangat besar, bahkan disebut sebagai yang terparah dalam beberapa dekade terakhir. Curah hujan ekstrim dan monsun kuat membuat sungai meluap serta menenggelamkan banyak kota. Di Thailand, banjir besar dilaporkan menewaskan sekitar 170 orang, sementara di Vietnam, bencana banjir dan longsor menyebabkan sekitar 90 hingga lebih dari 170 korban jiwa. Dan di Malaysia tercatat beberapa korban jiwa meski jumlahnya jauh lebih kecil dengan puluhan ribu warga harus mengungsi. Kekhawatiran global semakin meningkat ketika dunia juga harus menghadapi ancaman pandemi. Pada 2019, dunia diguncang oleh kemunculan virus baru yang kemudian dikenal sebagai COVID-19. Pandemi ini menyebar dengan sangat cepat ke hampir seluruh negara yang menyebabkan krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di tengah pandemi ini, dunia juga menghadapi wabah lain. Salah satunya adalah Ebola, yang kembali muncul di wilayah Democratic Republic of the Congo dan Afrika Barat. Pada periode 2018 hingga 2020, wabah ini menginfeksi lebih dari 3.400 orang dengan sekitar 2.200 kematian. Dan pada tahun 2022, dunia juga menghadapi penyebaran monkeypox yang menyebar ke lebih dari 100 negara dengan sekitar 87.000 kasus secara global. Selain itu, ancaman lain yang terus dipantau adalah flu burung H5N1, virus yang dapat menular dari unggas ke manusia dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Di tengah berbagai wabah yang muncul pula berbagai spekulasi dan teori di masyarakat. Salah satu yang kembali menjadi sorotan adalah dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein. Dokumen tersebut memicu perhatian luas karena memuat catatan jaringan sosial Epstein yang diduga melibatkan sejumlah tokoh berpengaruh dunia. Menyebabkan klaim bahkan menyebut adanya percakapan yang menyinggung kemungkinan pandemi sejak sekitar tahun 2015. Hal ini kemudian memicu kembali berbagai teori konspirasi di kalangan publik. Berbagai orang mengaitkannya dengan konsep yang sering disebut dengan elit global, yaitu sekelompok individu atau jaringan berpengaruh yang diyakini memiliki kekuatan besar dalam politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Di tengah dunia yang belum sepenuhnya pulih dari bencana dan pandemi, konflik juga mulai meningkat di berbagai tempat. Indonesia sendiri pernah mengalami gelombang demonstrasi besar di sekitar gedung DPR di Jakarta. Ribuan warga turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Aksi yang awalnya berupa demonstrasi kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah bentrokan antar aparat dan massa yang tidak dapat dihindari.
Salah satu peristiwa yang paling memilukan adalah ketika seorang pengemudi ojek online dilaporkan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan lapis baja di tengah kekacauan massa. Di saat DPR seharusnya dapat menjadi lembaga perlindungan rakyat, tetapi malah menjadi musuh nomor satu rakyat. Sungguh miris. Ketegangan tidak hanya terjadi di dalam negeri. Pada Februari 2022, perang antara Rusia dan Ukraina pecah dan menjadi konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Ribuan kota dan desa hancur akibat serangan artileri dan rudal. Sementara, korban jiwa dari kedua belah pihak diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Dan di Timur Tengah, konflik Israel dan Hamas pada Oktober 2023 juga menimbulkan krisis kemanusiaan besar di Gaza. Serangan awal menewaskan sekitar 1.200 orang Israel, sementara operasi militer setelahnya menyebabkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia. Hal ini memicu berbagai gerakan kemanusiaan baik yang mendukung Israel maupun Palestina. Masyarakat di berbagai negara pun turun menyuarakan sikap mereka, mulai dari negara-negara di Eropa, Asia, hingga Amerika Serikat. Ribuan hingga ratusan ribu orang turun ke jalan dalam aksi demonstrasi, membawa bendera, poster, dan menyerukan tuntutan mereka kepada pemerintah masing-masing. Aksi solidaritas ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya menjadi isu regional, tetapi telah menarik perhatian dan emosi masyarakat di berbagai belahan dunia. Ketegangan juga mengikat di Asia Timur antara China dan Taiwan, dengan latihan militer besar dan patroli perang di sekitar Selat Taiwan. Ketegangan Timur Tengah juga semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Akar konflik ini salah satunya berkaitan dengan perjanjian nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action yang sempat disepakati pada tahun 2015 untuk membatasi program nuklir. Namun, pada tahun 2018, Amerika Serikat memutuskan keluar dari perjanjian tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. We cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. Sejak saat itu, ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat dengan berbagai serangan drone dan rudal yang terjadi di beberapa negara di kawasan tersebut. Dan konflik memuncak saat serangan tepat sasaran menewaskan pimpinan tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Situasi di Iran pun menunjukkan perpecahan di tengah masyarakat. Sebagian merasa lega dan berharap negara itu bisa menjadi lebih bebas tanpa aturan agama yang selama ini dianggap sangat ketat. Mereka bahkan kembali mengibarkan bendera lama Iran bergambar singa dan matahari, simbol negara sebelum revolusi 1979. Tidak hanya di dalam Iran, di luar negeri pun kematiannya dirayakan. Namun, di sisi lain, masih banyak warga yang justru merasa sedih dan marah. Karena bagi mereka, sistem negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam tetap harus dipertahankan. Situasi ini semakin rumit karena konflik di Timur Tengah juga dipengaruhi rivalitas lama antara negara-negara beraliran Sunni dan Syiah. Iran yang mayoritas beraliran Syiah sering berada dalam ketegangan dengan beberapa negara Arab yang mayoritas Sunni. Beberapa serangan yang dikaitkan dengan Iran bahkan terjadi di negara-negara Arab yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat internasional bahwa negara-negara yang menjadi sasaran tersebut merupakan sekutu atau pendukung Amerika di kawasan. Sehingga konflik ini tidak hanya soal rivalitas regional, tetapi juga berkaitan dengan persaingan geopolitik yang lebih besar. Semua peristiwa ini membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, mengapa bencana, wabah penyakit, dan perang seolah datang silih berganti tanpa berhenti? Sebagian pengamat menilai bahwa di balik berbagai peristiwa besar global, seringkali terdapat kepentingan politik, ekonomi, dan kekuatan besar yang bermain di balik layar. Bahkan dalam beberapa analisis, termasuk yang pernah disampaikan oleh Komjen Dharma, dinamika sosial tidak selalu terjadi secara kebetulan.
Ada kekuatan-kekuatan besar yang memiliki pengaruh dalam menentukan arah berbagai peristiwa global. Namun, salah satu hal yang hampir selalu sama, yang menjadi korban bukan mereka yang duduk di lingkaran kekuasaan, melainkan rakyat biasa. Orang-orang yang hanya ingin hidup tenang, bekerja, membesarkan keluarga, menjalani kehidupan tanpa dihantui perang, krisis, dan ketidakpastian. Sementara di balik layar dunia, kepentingan besar terus bergerak, dan dunia terus berubah. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apa yang sedang terjadi, tetapi apakah kita masih memiliki untuk tetap tidak peduli? Untuk kalian yang merasa dunia masih baik-baik saja, mungkin sudah saatnya membuka mata kalian, karena sejarah menunjukkan satu hal yang jelas, ketika dunia berubah, mereka yang tidak siap akan menjadi yang paling terdampak. Jadi, jangan hanya menjadi penonton, bangun dari tidur panjangmu, buka matamu, dan persiapkan dirimu menghadapi dunia yang sedang berubah ini. Tulis pendapat kalian di komentar, like dan share ke orang-orang yang tersayang. Stay alert and watchful everyone.